Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu guru dan staf STM Negeri 2 Pangandaran Barat yang saya hormati, Bapak guru, calon guru penggerak yang pada hari ini akan melanjutkan proses aksi nyatanya pada modul 1.4 pada hari ini yang berbahagia. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengikutinya dengan baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita panjatkan bersama, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga hari ini kita masih diberi napas panjang sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian selawat serta salam kita aturkan ke baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dengan sunnah-sunnah beliau sehingga kita sampai saat ini bisa mengenyam pendidikan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini tepatnya tanggal 11 Juni 2024, teman kita 2 orang, yaitu Bapak David Jiansah SPD dengan Bapak Muhammad Taufik, sedang mengikuti pelatihan pendidikan CGB yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, yang alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai ke titik ini, yaitu sampai kepada modul 1.4 tentang bagaimana diseminasi budaya positif sebagai judul pada program ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kita berharap ya teman-teman kita yang sudah atau sedang melaksanakan pendidikan JGP ini terus bisa aktif, bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan beliau berdua tetap diberikan kesehatan sehingga tetap fit mengikuti program ini. Itu harapan kita. Begitu juga teman-teman yang lain yang belum mengikuti, mudah-mudahan kita juga tetap dalam keadaan sehat, bisa tetap berkolaborasi dengan teman-teman kita sehingga apa yang mereka dapatkan di program pendidikan CGP ini bisa ditularkan kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan di sekolah kita, perubahan sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang kita cintai ini. Begitu yang selanjutnya, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa mengikutinya dengan baik. Itu harapan kita supaya kita betul-betul bisa saling mengisi di sini. Bagaimana nanti kita saling bantu-membantu. Mudah-mudahan teman kita yang 2 ini, Pak Taufik dengan Pak David Jiansah, bisa menyelesaikan pendidikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Guru Haji Marsudin mewakili Bapak Kepala Sekolah pada saat ini, karena Bapak Kepala Sekolah ada kesibukan
Jadi alhamdulillah tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada bapak kepala sekolah, insya Allah ada yang bisa menanggulangi kekurangan-kekurangan pada saat ini. Insya Allah tetap jalan, tetap lancar. Yang penting kami berharap bapak-bapak yang ikut dalam CGP ini bersemangat gitu. Apalagi yang kita yang belum, lebih bersemangat lagi. Iya. Yeah. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili tadi oleh Bapak Haji Marsudin, inti pokoknya adalah kerjasama, berkolaborasi, berkomunikasi, kita tetap jalan meskipun dan kapanpun nanti kita harus saling bekerja sama untuk membangun, membangkitkan nama sekolah kita, menyemangati diri dan lain sebagainya. Artinya dalam hal-hal yang positif. Itu inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Haji Marsudin tadi. Yang selanjutnya mungkin ada penambahan sebelum paparan materi dari calon. Ya, jadi kita lanjut dengan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Muhammad Taufik. Kepadanya disilakan. Nanti setelahnya baru kepada Bapak Guru David Diansah. Kepada Bapak-bapak Guru CGP kami persilakan. 1, 2, 3 saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa kumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melanjutkan tugas kami sebagai calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4, yaitu konsep inti daripada budaya positif. Sebelumnya atas nama pribadi dan mewakili teman saya Pak David Diansah SPD mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman bisa meluangkan waktunya pada siang ini. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi tujuan daripada kegiatan ini adalah kami akan mengimplementasikan, menerapkan ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak beberapa bulan ini dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini. Dan alhamdulillah kemarin 3 hari yang lalu sudah kami lanjutkan ke modul 2.1 ya. Jadi modul 1.4 ini aksi nyata kami belum kami upload, belum kami unggah ke LMS, makanya waktunya masih tanggal 15 apa deh ya. Sehingga kami mengambil waktu pada siang ini supaya bisa menyelesaikan kegiatan atau tugas kami di guru penggerak khususnya. Bapak Ibu, tujuan daripada diseminasi positif ini tidak hanya kepada kami sebagai calon guru penggerak, tetapi pada intinya materi ini adalah bagaimana kita terapkan, melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita secara umum dan di kelas kita masing-masing. Itu tujuan daripada budaya positif yang kita terapkan Bapak Ibu. Mana dia konsep inti daripada budaya positif? Yang pertama ada namanya disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif di sini tidak hanya waktu saja atau dilihat dari segi waktu saja Bapak Ibu. Dari segi berpakaian saja itu menunjukkan
budaya positif kita sendiri dulu Bapak Ibu, baru kita ke anak-anak atau ke murid kita, kemudian dari kelas kita dulu baru ke lingkup yang lebih besar, sekolah dan antar sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi tujuan dari pendidikan atau tujuan daripada kurikulum Merdeka atau profil pelajar Pancasila adalah membentuk karakter siswa. Di sini adalah manusia pembelajar sebagai guru ataupun sebagai siswa Bapak Ibu. Motivasi atau perilaku manusia ini sangat banyak kita temukan Bapak Ibu. Coba kita lihat, sewaktu kita SD dulu sangat berbeda dengan anak-anak kita yang kita hadapi sekarang. Mungkin kalau kita dulu kita disuruh yang menunjukkan budaya positif kita di sekolah, mungkin kita takut dengan bapak ibu guru kita karena ada hukuman. Nah sekarang karena adanya budaya positif Bapak Ibu, hukuman itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Sehingga pada kurikulum ini atau profil pelajar Pancasila ada namanya motivasi perilaku manusia. Sehingga murid-murid kita nanti semangatnya, perilakunya akan berubah dengan sendiri, tentu dengan upaya kita melalui budaya positif yang kita laksanakan kepada anak-anak itu. Kita terapkan. Mana dia contohnya? Kita sudah melaksanakan program budaya positif 5 SMT namanya dulu, ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, maaf dan terima kasih Bapak Ibu. Tetapi setelah saya teliti dalam secara pribadi saja 5 SMT itu S-nya beberapa yang bisa kita lakukan. Ini yang perlu kita usahakan, nanti lebih kita tingkatkan lagi. Mungkin kita bisa menyapa anak, ya. Mungkin kita bisa senyum. Tetapi nanti kadang S-nya yang lain tidak bisa kita lakukan secara maksimal atau optimal Bapak Ibu. Ini yang perlu kita akan merubah perilaku kita kepada anak supaya kita betul-betul menjunjung motivasi perilaku manusia lebih baik nantinya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Setelah kami mempelajari bagaimana cara menyusun keyakinan kelas yang pada awalnya adalah tata tertib, kita kenal Bapak Ibu. Tata tertib atau aturan kelas dulu. Sehingga di sini sangat beda dengan keyakinan kelas. Yang pertamanya peraturan kelas berubah jadi kesepakatan kelas, sehingga paling tinggi adalah keyakinan kelas, ya. Mana dia keyakinan kelas itu perbedaannya sangat menonjol di sini Bapak Ibu. Kalau aturan kelas atau tata tertib itu hanya bapak ibu guru itu yang membuat. Anak-anak tinggal kita suruh laksanakan. Itu kalau aturan, ya. Itu kalau aturan kelas itu adalah kita sendiri yang jadi guru itu akan membuat tanpa melibatkan anak di sana. Itu masih menjadi aturan kelas atau aturan sekolah. Tetapi berangkat dari itu ada namanya juga kesepakatan kelas. Ini mulai kita libatkan anak-anak itu dalam membuatkan kesepakatannya. Tidak hanya dari kita, tetapi anak-anak itu harus bisa menyumbangkan apa menjadi pemikirannya. Nah, sehingga terbentuklah yang ketiga, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Artinya di sini kalau sudah menjadi keyakinan kelas, dengan sendirinya anak-anak itu nanti akan melaksanakan, akan sadar sendiri dia, ya. Contoh dalam kasus misalnya kita buktikan dengan kasus si A misalnya, atau anak kita di sini sering mencoret-coret tembok, ya. Kita panggil
Setelah kita panggil, nanti kita akan tanya dia. Kalau dalam ilmu CGP namanya apa Ibu Guru? Restitusi. Nah, ada cara kita Bapak Ibu. Kalau kita dulu kan langsung hapus. Atau kita tanya anak itu, kenapa kamu coret-coret tembok? Nah ini, itu ya penghukum akan memberikan rasa bersalah kepada anak. Nah, dengan adanya budaya positif, kita tinggalkan seperti itu. Ini diajarkan kita di guru penggerak Bapak Ibu. Bagaimana cara kita? Anak itu kita panggil, suruh duduk yang bagus, kita suruh dia pahami apa, menyadari apa yang diperbuatnya, dengan kita buktikan bahwa ini keyakinanmu yang sudah kamu sepakati. Ini keyakinan kelasmu yang sudah kamu buat secara bersama-sama. Ini nanti untuk kelanjutan daripada bagaimana merumuskan keyakinan kelas, bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas, insyaallah nanti disampaikan oleh rekan kami Bapak Guru David Jansa, supaya kita paham ya bagaimana penyusunannya, bagaimana konteks kalimat yang harus kita buat untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita yakin betul apa yang sudah menjadi kesepakatannya bisa dia melaksanakannya atau menerapkannya di dalam kelas. Ini yang bisa kami sampaikan, karena kami berdua di sini, maka materinya kami bagi menjadi 3 sub ya. Saya 3 sub, rekan saya juga 3 sub. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini yang bisa saya sampaikan. Pada intinya di dalam budaya positif, artinya kita akan menerapkan apa saja yang bisa memberikan nilai-nilai kebaikan di sekolah kita, di murid-murid kita, dan pada diri kita sendiri. Ini kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kolaborasi dan waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Tadi sudah dijelaskan tujuan dari kegiatan ini oleh rekan saya Pak Guru Muhammad Taufik SPD. Beliau juga adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Dan di sekolah kita di S2 Pengenalan Barat ini tahun ini 2 calon guru penggeraknya, dan kemudian di aksi nyata ini kita bisa berkolaborasi untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan ada 3 sub materi oleh rekan saya. Yang pertama budaya positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas. Nah, dari 3 materi itu akan berkaitan dia dengan materi kita selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Naik Bu ke motivasi. Lolos. Terus ke belakang. Terus motivasi. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi di sub yang keempat ini adalah kebutuhan dasar manusia, khususnya anak-anak kita. Dan kita juga sebagai orang tua di rumah, kemudian menjadi guru di sekolah, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5,
Baik Bu Guru. Iya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ada di setiap manusia, dari yang kecil sampai yang tua. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup? Ya, hanya maut yang bisa Allah yang akan menentukan nasib kehidupan kita. Tetapi pada dasarnya selama kita hidup, kita akan membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia, khususnya anak-anak kita, akan merasakan hal ini. Mereka akan ingin disayang, khususnya oleh guru-gurunya. Kemudian cara anak-anak itu bermacam-macam, cara pendekatannya kepada kita. Walaupun ada yang agak menjauh, tetapi pada dasarnya ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Tetapi bagaimana cara kita menggali kebutuhan dasar anak-anak kita, khususnya yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini sifat-sifat kita manusia yang dasar, paling dasar itu ingin menjadi penguasa, ingin menguasai diri kita sendiri yang pertama. Itu yang ingin kita memajukan diri kita, ingin kita memotivasi diri kita, penguasaan diri. Yang keempat, kebebasan. Terkadang kebebasan ini juga kalau di dalam lingkup sekolah kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, kurikulum kita saat ini bebas, ya, dalam arti tapi tidak sebebas-bebasnya. Kita membebaskan anak-anak murid kita untuk menggali potensi dirinya, kemudian mengenali budaya positif yang ada pada dirinya, ya. Tetapi ada batasannya. Apa batasannya itu? Itu nanti yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang dulunya kan aturan sekolah biasanya namanya. Kita yang buat aturan itu. Tetapi sekarang kita harus libatkan anak-anak juga untuk membuat keyakinan kelas itu. Kesepakatan kita. Misalnya di dalam kelas, bagaimana kesepakatan kita mau untuk belajar? Karena anak-anak kita karakternya berbeda-beda, keinginannya pun berbeda-beda. Nah, ini yang ditekankan oleh pendidikan kita saat ini adalah untuk membuat keyakinan kelas itu. Nanti akan menuju yang terakhir, kesenangan. Kalau sudah anak-anak itu tidak terbebani rasanya, maka dia akan menjadi senang. Apa itu contohnya nanti kita terapkan di sekolah? Yang pertama, misal di ruang kelas itu nyaman. Anak-anak itu nyaman untuk belajar, kemudian di lingkungan sekolah kita juga nyaman. Naik. Ya, dari kita tahu dasar manusia apa yang dibutuhkan. Nanti di dalam kelas kita akan membuat yang namanya posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol? Ya, secara teori yang kami pelajari di PGP itu restitusi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Mungkin zaman dahulu kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Guru kita sering dihukum, tetapi ada positif negatifnya. Zaman dahulu kita dihukum, tetapi jadi kita jadi karakter kita jadi penurut. Tetapi kalau zaman sekarang, teori yang kami pelajari saat ini akan tidak dibenarkan kita sebagai penghukum sekarang. Ya, tetapi ini ada pilihannya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terkadang kita kalau ada anak-anak yang berbuat salah, kita tanamkan seolah-olah dia nantinya merasa bersalah dan akan nanti memikirkan apa yang sudah diperbuat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Terkadang kita ada guru-guru kita, anak-anak kita ajak dia seperti teman, ya, kita ajak ngobrol, terus kemudian mereka juga akan lebih dekat dengan kita. Kita akan melibatkan diri kita menjadi teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Biasanya kita melihat anak-anak kita, yang ini seperti ini kelakuannya, yang ini seperti ini. Kita memantau saja. Kita hanya memantau saja. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Manajer ini yang akan diinginkan oleh pendidikan kita saat ini, yaitu guru sebagai manajer. Ya,
Menghukum, membuat masa bersalah teman dan pemantau ini juga bisa, tetapi nanti ujungnya akan kita memposisikan diri kita menjadi manajer. Ini yang diinginkan oleh guru-guru kita saat ini, yang dulu guru sebagai manajer. Kita akan, misalnya anak-anak bermasalah, nanti kita akan menggali masalah itu, mencari permasalahan itu melalui tahap yang namanya segitiga restitusi. Nah, baik Bu Guru. Ya, di posisi kontrol ini nanti ada kalimat-kalimat yang harus jadi penekanan kita sesuai dengan bagiannya. Misalnya penghukum, ya, ada tabelnya, ya. Di sini ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau dengan nada keras. Kita biasanya seperti itu kepada anak-anak kita. Itu kalau kita berlaku menjadi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, biasanya kalimatnya kan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti anak-anak merasa bersalah. Misalnya dia membuat mencontoh, misalnya kita akan membuat kalimat seperti itu. Itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian yang ketiga, teman, ada contoh-contoh kalimatnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, atau kata sayang, misalnya anakku sayang, contohnya seperti itu. Kita ingin mendekatkan diri kita seolah-olah teman, seperti kita menjadi teman dengan anak-anak kita. Dan kemudian menjadi pemantau, ya, selalu kita melihat dari jauh apapun aktivitas anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah manajer, ya. Ini yang akan kita imbaskan di sekolah. Karena ini tujuan akhirnya adalah menjadi manajer. Memang sulit Bapak Ibu, karena keterbiasaan kita kaitkan dengan budaya-budaya kita sebelumnya, budaya positif, kemudian hak dasar manusia. Terkadang kita punya karakter berbeda-beda. Ada yang juga mungkin zaman dahulu metode kita, guru-guru kita metodenya dimarahi kita supaya cepat masuk pelajaran, supaya dihargai. Bisa boleh seperti itu. Tetapi secara teori yang saat ini, guru-guru merdeka saat ini, kita disuruh menghindari hal-hal seperti itu. Kita akan disuruh menjadi manajer, ya, yang berperilaku baik. Nanti anak murid kita akan mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Terus kemudian next Bu Guru, ya. Nah, ya, dari kalimat posisi kontrol restitusi tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, saya jelaskan tadi itu muaranya nanti akan kita menggunakan posisi kontrol kita itu sebagai manajer, ya. Kita akan gabungkan, kita akan mengurangi misalnya yang menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman dan pemantau. Kita rangkum semua itu, kita masukkan dia menjadi manajer. Nanti ada alurnya, yaitu segitiga restitusi. Naik Bu Guru. Sekali lagi, ya. Di segitiga restitusi ini lanjutan dia dari tadi posisi kontrol itu. Kita tentukan diri posisi kita yang mana. Misalnya kalau kita menjadi penghukum, nanti ada kalimat-kalimatnya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang kita harus lalui. Dan kemarin kita dengan Pak Guru Taufik sudah membuat video di tugas 1.3, ya, membuat video segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak-anak dengan menggunakan 3 tahap ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Baik, yang pertama menstabilkan identitas. Ciri-cirinya biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Biasanya kalimat kita seperti ini nanti. Sebelum, biasanya dulu kita menjadi penghukum, langsung kita tanya anak-anak, atau kita pukul langsung. Tanpa mengetahui dulu apa sih permasalahannya, ya.
kita tak langsung tanya, kita langsung main hantam saja misalnya. Ke belakang nanti kita pikirkan, kita tanya anak itu apa salahnya. Itu. Jadi yang langkah pertamanya kita kalimatnya nanti berbuat salah itu hal yang manusiawi, kalau tidak ada manusia yang sempurna. Itu cara kita nanti untuk menggali, menstabilkan identitas anak-anak ini. Setelah dia berbuat salah, kita mensterilkan dulu kondisinya dia dengan kalimat-kalimat yang menenangkan dia, hingga dia tidak menganggap permasalahannya itu berat bagi dia. Terus yang kedua Bunda, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah ada kasus permasalahan anak-anak kita, kemudian kita tenangkan dulu kondisinya dia tadi yang pertama, baru kita ke bagian kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu anak-anak itu, ya, apa yang dia lakukan. Kita tanya. Setelah kita tanya itu, kita tanya kembali, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, ini kita validasi tindakannya dulu. Nah, setelah kita tanya dia nanti apakah yang dilakukan itu benar atau salah, baru kita akan masuk ke yang ketiga. Nah, permasalahan-permasalahan ini nanti kita kaitkan dia dengan di keyakinan kelas kita itu. Karena di setiap kelas kita harapkan nanti kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Nah, dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu nanti kita bisa menjadi bahan kita untuk di restitusi ini. Misalnya gurunya bertanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Misalnya dia melanggar, mencontek, kita sudah buat di keyakinan kelas itu, dia melanggar aturan atau keyakinan yang sudah dirancang bersama. Nah, ini jadi bahan kita nanti kembali kepada yang 5 tadi itu. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan nanti kepada anak-anak untuk mengetahui tindakannya yang salah itu. Kita akan benarkan. Yang kita tanyakan dia bisa dengan tindakannya yang salah tadi itu, maka kita akan tahu nanti langkah selanjutnya, yaitu yang ketiga, sudah menanyakan keyakinannya. Ya, setelah dia tahu apa yang dia berbuat itu salah, maka kita akan menanyakan keyakinannya. Kunci dan tujuan dari yang ketiga ini adalah merubah anak-anak dari yang tadi berbuat salah, nantinya dia akan tidak mengulangi kesalahan itu dengan menanyakan keyakinannya. Ya, jadi kita tanamkan nanti setelah kita tanya dari alur pertama apa masalahnya, kemudian yang kedua kita tanya kembali apakah yang diperbuat itu salah atau benar. Kalau memang itu salah, baru kita akan ke yang ketiga ini, menanyakan keyakinan. Kita yakini anak-anak dulu bahwa yang dia perbuat itu salah, yang benar itu seperti ini. Jadi ini yang akan nanti kita laksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan, karena ini tidak bisa langsung sebenarnya, karena karakter anak-anak kita itu berbeda-beda, dan semakin kesini zaman saat ini banyak sekali tantangan kita, Bapak Ibu, terutama di anak-anak kita. Tantangan kita sangat luar biasa karena kita berada pada zaman yang serba canggih. Kemudian kita harus sesuaikan. Kita tidak bisa bilang anak-anak tidak boleh main game, tidak boleh main HP, tetapi nanti dari situ bisa kita gali dia kebutuhan dasarnya seperti itu. Tinggal kita nanti menyesuaikan ya, dengan pembelajaran kita, misalnya di kelas yang lebih variatif, yang lebih inovatif, seperti itu. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Ya, refleksi kita, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang 5 tadi. Awal yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol
restitusi dan segitiga restitusi. Kalau kita menjalankan yang 6 ini, insya Allah apa yang menjadi tujuan dari pendidikan ini akan bisa tercapai. Seperti itu. Mudah-mudahan kita pelan-pelan saja. Saya di sini bersama Pak Guru Taufik hanya menjalankan apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan. Ya, kami di sini masih belajar, masih dalam pendidikan. Di sini ada Ibu Guru Suhatanin yang sudah mendapatkan ini semua dan sekarang dia sudah mulai menerapkan dari modul 1 sampai modul 3. Mudah-mudahan kita sama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan visi-visi sekolah kita yang kita jalankan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wawasan ilmu yang kita dapatkan meskipun rekan-rekan kita ini yang 2 orang ini dalam dunia pendidikan, artinya dalam calon guru penggerak, masuk ke pendidikan 3 bulan yang lalu dan sampai saat ini alhamdulillah banyak wawasan ilmu yang kita dapat dari paparan beliau-beliau ini. Alhamdulillah bisa nanti setengahnya, walaupun tidak semuanya, tapi setengahnya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi atau umpan balik dari apa yang dipaparkan dari kedua calon guru penggerak kita. Kami persilakan ya kepada Ibu Suratanin SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan atau sekedar refleksi untuk kita semua. Jadi terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh 2 calon guru penggerak kita ini adalah sangat luar biasa terkait dengan keyakinan kelas, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tapi terkait dari itu tidak terlepas dari kita dari diri kita sendiri. Karena di sini tugas kita sebagai guru adalah sebagai model, sebagai fasilitator. Kemudian di sini sebelum kita menggerakkan anak-anak dan sebelum kita tergerak semuanya, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh kecil seperti Pak Guru CGP ungkapkan tadi bahwa segala sesuatu yang ingin kita gerakan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum kita melakukan itu kepada anak-anak, terlebih dulu kita meyakini diri kita dulu. Sebelum kita menjadi model yang bisa ditiru, dikubu dan ditiru oleh anak-anak itu, kita harus yakin. Kita harus membuat keyakinan diri kita dulu sebelum kita terapkan di anak-anak. Dan kita harus membayangkan anak-anak kita ke depannya mau jadi apa. Mau seperti apa anak-anak kita, dan sekolah kita ini kita majukan mau seperti apa. Jadi di situ kita membayangkan dan kita akan berkolaborasi bersama bagaimana kita akan memajukan sekolah kita, anak-anak kita, terutama di kelas kita masing-masing. Jadi terkait dengan itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Karena di sini kita dituntut sebagai model. Kita akan ditiru oleh anak-anak. Jadi di setiap langkah kita jemaah, oh Pak Guruku ini yang guna. Nah seperti itulah anak-anak itu. Jadi di situ kita mulai dari diri hal kecil. Misalnya kita seperti berpakaian, kita menuntut anak untuk pakaiannya rapi, kemudian rambutnya dicukur dengan rapi. Sementara kita sebagai modelnya, sebagai contohnya, sebagai guru yang ditiru dan digugu bagaimana. Kita harus introspeksi diri dulu, baru kita akan berbuat kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru, saya tidak merasa tapi kita akan sama-sama merubah mindset kita, merubah pola pikir kita tentang diri kita dulu. Kemudian baru kita akan terapkan kepada anak-anak kita. Setelah maju, setelah kita menerapkan keyakinan kelas, kemudian restitusi, nanti kita akan balik ke sekolah. Kita hal kecil dulu di kelas kita dulu, kita praktikkan Bapak dan Ibu guru. Mungkin yang belum CGP, apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih kesepakatan kelas? Jadi setiap sebelum atau sesudah sebelum kita melakukan pembelajaran, bisa saja setiap hari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan menggunakan atau membuat keyakinan kelas. Jadi setiap, misalnya ini yang pertama anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Misal tidak berbicara ketika guru menjelaskan, boleh 3 atau 2 saja kesepakatan kita, yang penting
bisa kita laksanakan. Terus kemudian untuk restitusi, pas pembelajaran, misalnya ada yang kita tidak boleh langsung, hei kamu, tidak boleh seperti itu. Nah itu namanya guru sebagai penghukum. Guru manajer itu adalah kita dekati anak-anak, kita kita harus menggunakan pendekatan bagaimana apa masalah apa dan kebutuhan apa yang harus anak-anak kebutuhannya mungkin dia begitu mungkin karena kekurangan kasih sayang, kemudian seperti itu. Nah dari paparan yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak CGP kita di sini sudah jelas kita akan merubah sekolah kita sedikit demi sedikit mulai dari kelas kita. Jadi dengan menerapkan budaya positif seperti keyakinan kelas, kemudian dengan restitusi kita tidak boleh menghujat dan menghukum anak. Lebih-lebih misal kita menyebut namanya itu anak-anak akan terngiang sampai tua nanti. Ilahi dan dia Pak Guru pun seperti itu. Bapak dan Ibu itu harus kita hindari sebagai guru itu sebagai penghukum. Mari kita akan kita lebih meningkatkan diri kita lagi supaya kita masuk sebagai guru manajer bukan sebagai guru penghukum. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu senior, khusus senior kami berdua ini, ya Ibu GB, alhamdulillah ada yang membantu kami, yang memberikan kami ke arah yang lebih lurus lagi dari tugas, dari semangat, dari apa saja yang kami butuhkan. Karena Bapak Ibu semuanya dalam CGP ini ada namanya sarana pendukung yang ada. Sarana pendukung itu ada SDM, ada SDA-nya, yaitu sumber daya manusia, yaitu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah terutama. Kemudian lebih-lebih ada Ibu senior kami di sini yang sudah duluan melalang melintang di perguruan ini, ya, di CGP ini ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu senior kami tadi tepat sekali ya refleksinya. Jadi di modul 1.1 itu kita menjadi ingarso sungtulada tulodo ya. Kemudian ing madio mangkasa dan yang terakhir tuguri handayani. Itu intinya di pendidikan ini Bapak Ibu. Tidak ada lain. Makanya pas pendampingan itu tujuan daripada kurikulum merdeka dan tujuan daripada visi sekolah, di mana saja sekolah itu walaupun misinya berbeda-beda tapi hanya satu tujuannya itu mencapai atau mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan tri pemikiran dari KHD yaitu Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulado, kemudian Ingmadio Mangkarso Tuguri Handayani. Itu yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Terima kasih atas refleksinya Bu Senior. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Guru Suhatani yang telah memberikan refleksi khususnya kepada bapak-bapak kita yang ikut di pendidikan calon guru penggerak dan umumnya kepada kita baik Bapak Ibu Guru yang belum masuk ke CGP tetapi insya Allah kapanpun akan beranjak ke tingkat itu nanti. Jadi intinya adalah guru itu adalah suri toladan bagi murid-muridnya. Artinya berangkat dari seorang pendidik dulu. Berangkat dari seorang pendidik, artinya dari guru itu sendiri, baru kita ke murid-murid atau ke peserta didik. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu Guru? Kalau tidak ada, kita dengar sama-sama. Mungkin ada refleksi atau umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan kita ini. Untuk itu, iya. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman CGP. Alhamdulillah setelah kita mengikuti pertemuan ini, kita memiliki dasar-dasar yang lebih kuat, terutama bagi kita yang belum CGP. Walaupun kita belum mengikuti pendidikannya, tapi alhamdulillah kita sudah dibagikan ilmunya. Nah, setelah saya melihat penyampaian dari teman-teman ini,
saya menemukan di sini untuk restitusi itu bagus, sangat bagus sekali. Saya cuma ingin bertanya bagaimana jika teman-teman ini memiliki kasus, kan di mana di sini kasusnya itu terlihat sangat mudah sekali begitu. Kita aplikasikan kalau dia kasusnya misalnya ketika kita bertanya, anakku, atau nah apa yang kamu rasakan atau bagaimana menurut pendapatmu, itu tentu kita akan mudah membuat sebuah kesimpulan. Tetapi bagaimana kalau dia kasusnya berbeda, tidak seperti tampak dalam 5 posisi kontrol restitusi yang diterapkan. Misalnya kasusnya kita ini memiliki kasus yang real, saya yakin teman-teman ini sering menemukan bahwa di mana kasus anak-anak kita itu tidak bisa bicara, paku ya ketika datang ke keluar, ya. Bagaimana ini? Jadi kita bingung. Nah, tentunya teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan CGP sudah memiliki gambaran-gambaran tertentu ya soal itu. Nah, ini yang ingin saya dengar, bagaimana kalau ada kejadian siswa yang membisu karena di penyampaian ini belum ada gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami persilakan untuk Pak David Jansyah untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Bapak Guru Suwandi Wijaya. Kami persilakan. Baik, pertanyaan sangat luar biasa, yang sangat bagus sekali. Karena kita kaitkan dengan karakter anak-anak, ya. Jadi tidak semua bisa bicara. Mungkin tadi kasusnya tidak bisa bicara. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, dalam penyelesaiannya nanti kami akan belajar saat ini di pembelajaran berdiferensiasi nanti. Oh, iya. Itu tempat nanti materi ini akan semakin tajam ke sana nanti. Peluasan dari materi ini nanti saat ini kami sedang mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di situ nanti ya banyak sekali jenis-jenisnya nanti di situ. Berdiferensiasi secara macam-macam. Nanti kebetulan nanti kami rukol di ruang kolaborasi. Di situ nanti kami akan mendapatkan pemahaman tentang kasus-kasus yang seperti tadi. Kalau kasus ini kan banyak, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Anak-anak itu terkadang kalau berdiam itu kan terkadang tidak bisa kita mau gali yang berdiam ini. Nanti ada tuh jenis-jenis seperti itu. Nanti kita akan dipelajari di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan pembelajaran berdiferensiasi itu sedang kami jalankan. Belum ya 3 hari ini ya 3 hari ini kami sudah melakukan paket modul 2.1 ya. 2.1 itu sudah kami isi mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian yang sekarang di ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi itu nanti ada materinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di situ nanti semua jenis permasalahan anak-anak itu termasuk yang sudah ditanyakan oleh Pak Guru Suwandi itu ada langkah untuk penyelesaiannya di sana. Dan insya Allah nanti di aksi nyata modul 1.4 2.1 kami mungkin bisa nanti memberikan sedikit pengetahuan yang sudah kami dapatkan di pendidikan jalan guru Quran. Seperti itu Pak Guru Suwandi. Baik, ya. Mungkin Pak Taufik mau menambahkan? Itu jawaban pertama Pak Andi. Ya, jawaban pertama. Jadi kita kembalikan dengan metode berdiferensiasi. Artinya apa? Metode mengembalikan apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadikan keleluasaan anak itu, sehingga anak itu mendapat yang terakhir tadi adalah kesenangan untuk anak itu. Kesenangan di sini bukan berarti kesenangan yang sama-sama kita bangun dari guru itu. Yang paling pokok di sini bagaimana anak itu membangun dirinya dengan cara yang tadi itu. Yang kedua itu jawaban dari Pak Dep tadi berdiferensiasi, karena kami baru 4 hari atau 3 hari masuk ke modul 2.1 dan alhamdulillah hari Minggu kemarin sudah kami lokakarya.
Kemudian jawaban dari saya kaitan dengan ketika kita tanya anak itu membisu. Kadang apa yang kita tanya anak itu ngangguk-ngangguk terus. Nah, di sanalah perannya tahap kontrol dan tahap restitusi tadi itu. Sehingga kita bisa menggali anak itu dari tahap-tahap yang sudah, dari tahap penghukum, dari tahap sampai kita menjadi manajer untuk anak itu. Ya, kalau kita berteman saja kita tahu, walaupun dia tidak menceritakan kita, tetapi kan kita tahu anak itu bagaimana karakternya. Nah itu ya. Dari tahapan-tahapan itu bisa kita simpulkan anak itu, dan bisa kita berikan penguatan pada anak itu. Terima kasih Pak Suwardi Wijaya. Jadi dua amunisi yang disediakan oleh bapak-bapak guru kita yang CGP ini dalam menangkal pertanyaan tadi. Yang pertama itu akan dipakai dengan metode berdiferensiasi. Yang kedua tadi nanti akan diaplikasikan melalui restitusinya tadi. Ya. Jadi dua amunisi yang menangkap pertanyaan dari Pak Suwardi Wijaya tadi, bagaimana sih cara kita selesaikan kalau anak ini kasusnya seperti ini ya. Jadi nanti masuk ke metode pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu, jadi intinya adalah kita yakin bahwa calon-calon guru penggerak kita dari sekolah ini lidahnya adalah hatinya, perintahnya adalah perbuatannya. Artinya semuanya akan sudah dikuasai oleh beliau-beliau itu, insyaallah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada penambahan dari Bapak Kepala Sekolah sebelum kita tutup, karena intinya dari Bapak-Bapak CGP kita ini untuk mengambil video aksi nyata dari beliau-beliau ini sebagai tugas pokok di dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin ada dari Bapak Kepala Sekolah, kalau tidak ada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena saya ada urusan di kantor, menyelesaikan masalah di kantor. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh kedua calon guru penggerak tadi itu sedikit membuka wahana berpikir kita semua selaku seorang guru dan pendidik, utamanya bagi teman-teman semua yang belum menempuh pendidikan calon guru penggerak ini, itu bisa menjadi modal dasar seperti apa yang disampaikan Pak Suwardi tadi. Dan kita berharap pendidikan guru penggerak ini akan terus bisa menjangkau teman-teman kita yang belum. Dan harapan ketika teman-teman ini sudah mulai aktif nantinya di pendidikan guru penggerak ini, kompetensi daripada teman-teman ini akan bisa lebih meningkat. Karena sesungguhnya pendidikan guru penggerak ini adalah mencetak guru, karena sasarannya adalah individu guru. Sasarannya adalah masing-masing individu guru untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Pemerintah telah melakukan langkah, yaitu dengan mendidik guru-gurunya menjadi guru-guru yang memimpin pembelajaran yang berkarakter kebangsaan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka guru penggerak ini diharapkan nantinya akan bisa menjadi motor di sekolah ini yang bisa menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Dan itu harus
mulai dari diri sendiri, dari guru, bukan dari murid. Karena selama ini ternyata setelah teman-teman ini terjun di pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak hal yang yang timpang yang sudah kita lakukan. Biasanya kita ini ya, kita fokus kepada siswa, tetapi kita tidak fokus kepada kemampuan diri kita sendiri. Seolah-olah kita ini sudah sempurna ya. Padahal banyak hal yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah terus mendorong dan memotivasi teman-teman semua untuk bisa terus memicu diri dalam rangka terus belajar, meningkatkan kompetensi diri untuk mencapai ilmu pengetahuan yang bisa nantinya akan mengantar peserta didik kita untuk mencapai kesuksesan. Itu saja barangkali ya selaku motivasi barangkali dari kami selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan harapan kami teman-teman guru untuk tetap bisa fokus dan terus bersemangat sampai cita-cita teman-teman semua dan cita-cita pendidikan kita ini akan tercapai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak guru kita yang ikut dalam calon guru penggerak, dan umumnya untuk kami Bapak Ibu guru yang belum mengikuti calon guru penggerak, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi singkat, padat, dan jelas. Jadi intinya kemajuan, baik kemajuan diri, kemajuan sekolah, dan kemajuan untuk peserta didik. Seperti yang prinsip dalam yang diadakan oleh KHD itu membuat atau mencetak generasi atau peserta didik yang nantinya dalam keselamatan dan kebahagiaan, baik itu dalam kebahagiaan dunianya ataupun dalam kebahagiaan akhiratnya. Itu prinsip dalam yang diajarkan oleh KHD Ki Hajar Dewantara. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang ini. Jadi sekali lagi kami mewakili teman-teman yang ikut dalam CGP, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, luang dan waktunya, kesempatannya pada siang ini. Kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Atas nama pribadi pembawa acara kami ucapkan permohonan maaf. Mungkin ada kesalahpahaman atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dengan terakhirnya tambahan kata-kata motivasi dari Bapak Kepala Sekolah tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang ini. Dan mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.